Pasukan militer Iran mengerahkan kapal perang fregat ke Laut Merah. Pengiriman kapal perang ini membuat ketegangan di Laut Merah semakin membara. Menyusul Satgas Maritim Amerika Serikat merespons serangan dari kelompok Houthi Yaman. Kapal berjuluk Al-Borz ini dikonfirmasi berafiliasi dengan pemerintah Iran pada Senin 1 Januari 2024. Sejauh ini apa sebenarnya misi dari Al-Borz tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Iran. Hanya saja pihaknya memastikan bahwa ketegangan perang di jalur Gaza yang kemudian melatar belakangi keputusan Iran melakukan perlawanan terhadap Amerika Serikat. Diketahui sebelumnya, baku tembak terjadi antara Angkatan Laut Amerika Serikat dan perahu kelompok Houthi Yaman di Laut Merah. Pertempuran sengit ini dilaporkan terjadi di dekat pelabuhan Al-Hudaidah, Yaman. Dari laporan Pars Today, perahu milik Houthi Yaman ini menyerang kapal peti kemas dan helikopter ASL Amerika di selatan Laut Merah. Hal ini membuat helikopter tempur Amerika Serikat kemudian mendekati lokasi dan mencoba menembaki perahu milik Houthi Yaman. Dari klaim Amerika Serikat, mereka membalas tembakan dengan menenggelamkan 3 perahu Houthi Yaman. Awal tahun 2024 masih menjadi bencana bagi pasukan Israel di jalur Gaza. Pasalnya pasukan Hamas semakin berani menyerang dari jarak dekat dan terlibat pertempuran sengit secara langsung. Pejuang Hamas dan IDF dilaporkan terlibat pertempuran di jalur Gaza di wilayah yang sudah terkepung. Dalam video yang dibagikan oleh pasukan Brigade Al-Qassam, terlihat bagaimana Hamas dengan berani menyerang pasukan Israel. Pejuang Al-Qassam ini melompat tepat di depan tank tentara Israel. Ia pun langsung menembakkan granat berpeluncur roket ke atasnya. Pasukan Israel yang tak siap dengan serangan tiba-tiba ini pun langsung berusaha untuk mundur. Bentrokan hebat antara pasukan Hamas dan IDF ini dilaporkan terjadi di Camp Al-Burij. Sebagian dari pasukan Israel juga dilaporkan mulai meninggalkan lokasi konflik di Gaza Tengah karena tak sekalipun menghasilkan keberhasilan. Justru kekalahan telak melanda pasukan Israel yang kini kehilangan banyak tank tempur mereka. Pasukan Al-Quds menggempur pos komando tentara Israel. Dari balik reruntuhan, militan Al-Quds ini memaksa tentara Israel untuk melarikan diri. Inilah aksi pasukan Brigade Al-Quds saat melakukan serangan ke pasukan Zionis. Dari balik semak-semak pasukan Al-Quds mengebom kamp dan pos komando tentara Israel. Serangan ini tak terdeteksi sedikit pun oleh pasukan Zionis hingga tak ada perlawanan. Bahkan pasukan Israel yang bersiaga melakukan pemantauan musuh juga tak lepas dari serangan. Di sebuah menara pantau, tentara Israel dihabisi dan ditembak oleh pasukan Al-Quds. Mereka juga membidik musuh dari dalam bangunan runtuh sambil bersembunyi. Al-Quds membidik pasukan Israel yang berjaga dan tempat ditembak di bagian kepala. Pasukan Zionis yang sedang beroperasi ini melewati jembatan juga habis ditembak dan dijatuhi bom Al-Quds. Amerika Serikat menarik mundur seluruh pasukan angkatan lautnya dari wilayah Timur Tengah. Hal ini menyusul ditariknya juga kapal induk Amerika Serikat Gerald Ford dari Mediterania. Ada setidaknya 5 kapal angkatan laut Amerika Serikat yang awalnya diturunkan ke Mediterania mengawal USS Gerald Ford. Fokus misi ini adalah untuk menghalangi kelompok pro-Hamas yang melakukan perlawanan dari jalur laut. Kelompok penyerang angkatan laut Amerika Serikat USS Dwight Eisenhower yang awalnya bergabung dengan Ford di Mediterania Timur kini dialihkan ke Teluk Arab. Dua pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa kelompok penyerang dan kapal induk Amerika Serikat ini akan kembali ke pelabuhan Norfolk di Virginia. Langkah ini dilakukan untuk memfasilitasi persiapan operasi penempatan di masa yang akan datang. Meski menarik pasukan dan kapal induknya, Amerika Serikat yakin masih bisa mempertahankan kemampuan militernya di Laut Timur Tengah. Mereka juga masih membuka potensi untuk kembali menempatkan kapal perusak tambahan di Mediterania dan di Timur Tengah.
Sekelompok tentara yang sudah pensiun kembali ditarik oleh pasukan Zionis ke jalur Gaza, bahkan Israel juga kembali mengumpulkan tank lama yang sudah tak digunakan untuk diperbaiki karena kehabisan persenjataan. Dikutip dari Time of Israel, pasukan Zionis berniat kembali membuat batalion tank lapis baja, yakni Batalion Phoenix. Ide ini dicetuskan oleh Dan Levitt yang bekerja di sektor teknologi dan menjabat sebagai mayor di cadangan IDF. Levitt menyadari bahwa tentara Zionis perlu lebih banyak tank karena sebagian besar tank dan lapis baja Israel telah hancur digempur oleh Hamas. Ada setidaknya 95 kendaraan yang telah dinonaktifkan oleh militer yang kemudian diperbaiki. Niat Levitt ini sempat ditertawakan oleh seluruh pasukan Israel, namun ia kemudian meyakini bahwa upayanya akan membuahkan hasil. Mereka lantas merehabilitasi tank lama tersebut dan memperbaiki setidaknya 10 tank dalam 3 hari. Sebanyak 650 relawan yang sedang pensiun ini juga diakui Levitt sudah datang dan akan membantu pasukan Israel. Hanya saja tidak semua pasukan pensiunan ini siap tempur di lapangan karena kondisi fisik. Amerika Serikat menegaskan pihaknya tak ingin berperang melawan Houthi Yaman. Mereka pun beralasan hanya mempertahankan diri dengan menembak kapal Houthi Yaman di Laut Merah. Dikutip dari Pars Today, Koordinator Urusan Strategis Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby mengaku tak ingin konflik Houthi dan Amerika Serikat di Laut Merah meluas. Kirby justru ingin adanya penghentian serangan dari Houthi agar perang di jalur Gaza tidak semakin meluas. John Kirby juga mengaku terpaksa menyerang Houthi karena ingin membela diri dan menjaga stabilitas militernya di Laut Merah. Diketahui, baku tembak terjadi antara Angkatan Laut Amerika Serikat dan perahu kelompok Houthi Yaman di Laut Merah. Pertempuran sengit ini dilaporkan terjadi di dekat pelabuhan Al-Hudaidah, Yaman.
Perahu milik Houthi Yaman ini menyerang kapal peti kemas dan helikopter ASL Amerika di selatan Laut Merah. Hal ini membuat helikopter tempur Amerika Serikat kemudian mendekati lokasi dan mencoba menembaki perahu milik Houthi Yaman. Dari klaim Amerika Serikat, mereka membalas tembakan dengan menenggelamkan 3 perahu Houthi Yaman. Ikut-ikutan melawan kelompok pro-Hamas, Inggris mengaku siap melawan Houthi Yaman di Laut Merah. Inggris mengatakan akan meningkatkan pasukan laut di Laut Merah untuk mencegah ancaman menakutkan dari Houthi. Dikutip dari Daily Telegraph, Inggris secara terbuka menabuh perang dengan Houthi Yaman. Hal ini terjadi setelah Houthi menyerang beberapa kapal dagang yang diduga terkait Israel di perairan tersebut. Dalam sebuah pernyataan, Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps mengatakan London bersedia mengambil tindakan langsung terhadap Houthi. Shapps juga mengatakan Inggris dapat meningkatkan intervensi militernya sendiri. Houthi Yaman bertindak sebagai bentuk dukungan pada warga Palestina di jalur Gaza yang diketahui terus diserang oleh militan Zionis. Sejauh ini mereka telah berulang kali menembakkan drone dan rudal ke kapal-kapal yang lewat di jalur laut yang dilewati 12% perdagangan global tersebut. Peringatan London ini datang di tengah meningkatnya ketegangan di jalur perairan Laut Merah. Helikopter Angkatan Laut Amerika Serikat sebelumnya menembaki pemberontak Houthi yang berusaha menaiki kapal kargo hingga menyebabkan 10 anggota milisi ini tewas atau hilang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.